sholat, kita rajin berzakat, kita rajin bersilaturahim. Apa-apa amal-amalan soleh yang kita kerjakan itu tidak dapat mengungguli keutamaan kedudukan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah semasa hidupnya dan mereka di saat yang bersamaan beriman kepada Nabi. Nah, jangan pernah kita merasa saya lebih baik. Mungkin kalau saya hidup di zaman Nabi, saya akan berbuat ini dan itu. Hasya lillah. Ya, kita perlu untuk menahan lisan kita dari mengucap kata-kata yang demikian. Boleh jadi, kalaupun kita ada di zaman Nabi, belum tentu kita masuk dalam kelompok orang-orang terpilih untuk menjadi sahabat Rasulullah. Jadi, tidaklah mengherankan ketika turun firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Allah berkata, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Waktu itu, ketika ayat ini turun, sangat bin Abbas, beliau mengatakan, demi Allah, yang dimaksud kuntum khaira ummah di sini, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Mereka adalah para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bahkan walaupun Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini umum, mencakup seluruh umat di setiap zaman, tetapi dalam kategori khaira ummah tadi adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka lah orang-orang terpilih yang dapat kemuliaan berjumpa dengan Nabi, dan bukan hanya itu, mereka juga beriman, bahkan berjuang bersama dengan. Karena itulah merupakan sebuah keutamaan ketika kita memang fokus untuk mengenal sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau zaman sekarang banyak tokoh-tokoh politik, artis, atau seniman yang kita jadikan sebagai panutan dan sebagai tokoh yang kita teladani, ya, maka seutama-utamanya setelah Rasulullah untuk kita teladani dalam hidup adalah para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata, selepas kami sholat maghrib bersama Nabi, kami berkata, bagaimana kalau kita tetap duduk di masjid, kita tunggu Isya bersama Rasul. Akhirnya semua sahabat yang ada di masjid tetap duduk setelah maghrib sambil menunggu Isya, hingga Nabi Muhammad keluar dari rumahnya untuk sholat Isya. Nabi kemudian bertanya, ya, kalian tetap di sini? Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah maghrib bersamamu, lalu kami sepakat untuk tetap duduk di masjid menunggu Isya bersamamu. Waktu itu Nabi Muhammad menjawab, kalian benar, kata Rasulullah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit dan beliau bersabda, bintang gemintang adalah para penjaga langit. Apabila bintang itu lenyap, maka terjadilah pada langit apa yang telah dijanjikan. Aku adalah penjaga para sahabatku. Bila aku tidak ada, maka akan menimpa mereka apa yang aku adalah penjaga umat-umatku. Apabila sahabatku telah tiada, maka akan menimpa umatku apa yang telah dijanjikan. Ini bisa kita lihat hadis ini di kalau Rasulullah itu adalah penjaga sahabatnya, maka sahabat adalah penjaga umat Rasulullah bagi yang datang setelah mereka. Jadi kalau kita melihat Imam Nawawi ketika mengomentari hadis tersebut, beliau katakan maksud dari hadis ini, selama bintang masih ada, maka langit pun masih tetap ada. Tapi kalau bintang itu runtuh,
dan bertebaran pada hari kiamat, maka langit pun akan melemah dan terbelah dan lenyap. Artinya apa? Kebaikan umat ini ada ketika para sahabat masih ada. Bahkan ketika para sahabat Rasulullah tak ada lagi tengah, nilai-nilai adab dan akhlak mereka ini tetap menginspirasi kita. Ya, khususnya bagi anak-anak muda ini yang penting sekali untuk mengenal para sahabat Rasulullah. Dan saya kira cukup tepat kalau pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat sosok sahabat yang mungkin banyak di antara para ikhwah fillah yang belum kenal dengan seorang sahabat yang namanya Salim. Memang kalau dari sisi ketenaran dan popularitas, ya tentu saja Salim ini kalah jika dibandingkan dengan Khulafa Rasyidin yang 4 atau 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Tetapi kedudukan seorang Salim ini patut untuk kemudian dikaji dan dipelajari. Kenapa? Karena beliau itu hidupnya penuh dengan inspirasi. Para ikhwah fillah, tentu saja kalau kita melihat siapa sebenarnya Salim. Salim radhiyallahu an, pada dasarnya beliau ini bukanlah bangsa Arab, tapi beliau adalah keturunan bangsa Persia. Salim keturunan bangsa Persia. Nah, ketika itu di zaman di mana perbudakan itu masih lazim terjadi, di mana ada peperangan, maka yang kalah akan dijadikan tawanan dan diperbudak. Waktu itu Salim menjadi tawanan dan dibawa ke Jazirah Arab sebagai seorang hamba sahaya. Di masa sebelum Islam, waktu itu ada seorang pemuka Jazirah Arab namanya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya seorang istri. Istrinya kemudian yang membeli Salim dari pasar budak untuk kemudian dijadikan sebagai hamba sahaya membantu di rumah. Nah, para ikhwah fillah, yang terjadi adalah kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah untuk menyampaikan dakwahnya, diawali dari orang-orang Quraisy. Ketika itu Abu Huzaifah radhiyallahu an, yang merupakan suami dari seorang wanita yang memiliki Salim. Waktu itu ketika istrinya ingin memerdekakan Salim, Abu Huzaifah lah yang membeli Salim dari istrinya, kemudian Abu Huzaifah memerdekakannya, sehingga dikenallah Salim dengan julukan Maula Abu Huzaifah. Maula ini adalah sebuah hubungan antara seorang budak dengan mantan tuannya. Jadi di zaman perbudakan terjadi, seorang tuan itu punya opsi untuk memerdekakan budaknya. Ya, dia memerdekakan tanpa meminta imbalan, atau dia jual, atau dia melaksanakan boleh membuat sebuah perjanjian dengan mantan budaknya untuk menghadirkan uang dengan nominal tertentu. Kalau uang tersebut dibawa oleh budak kepada tuannya, maka uang itu yang nantinya akan menjadi biaya untuk penebusan. Nah, ketika itu Abu Huzaifah memerdekakan Salim tanpa meminta tebusan. Di saat Abu Huzaifah masuk Islam, maka Salim yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri, waktu itu Salim ikut dibawa masuk Islam bersama dengan putra Abu Huzaifah yang bernama Huzaifah. Dan waktu itu usia
Huzaifah dan Salim ini tak jauh beda. Tak jauh beda. Artinya sama-sama masih anak-anak dan keduanya masuk Islam. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Abu Huzaifah memerdekakan Salim dan mempersaudarakan Salim dengan putranya sendiri yang bernama Huzaifah. Jadi ini merupakan sebuah hal yang istimewa. Bagaimana Salim dengan keislamannya, dengan ketakwaannya, dengan kedudukannya, walaupun beliau adalah mantan seorang hamba sahaya, budak, namun Salim cukup menonjol di kalangan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang ada di kota Mekah. Jadi kalau kita melihat Salim ini pun walaupun ayahnya adalah seorang Persia, tapi karena diasuh bahkan diangkat oleh Abu Huzaifah, lambat laun Salim pun kemudian dipanggil Salim bin Abi Huzaifah. Padahal Abu Huzaifah bukan ayahnya, itu ayah angkatnya yang juga mantan tuannya. Maka kalau memperhatikan Abu Huzaifah sebagai mantan tuannya, ditambahlah pada nama Salim, Salim Maula Abu Huzaifah. Para hadirin, Salim ini ketika usia 9 tahun dan sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Abu Huzaifah dan istrinya. Waktu itu setelah masuk Islam, istri Abu Huzaifah melapor sama Rasulullah. Rasul, Salim ini udah 9 tahun, tapi dia udah kayak anak kami. Walaupun dia juga bukan mahram kami. Tapi kadang-kadang Salim masuk ke kamarku, melihat sebagian dari auratku, apa yang harus aku perbuat? Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu fatwa yang berlaku khusus untuk Salim dan keluarga Abu Huzaifah. Apa itu? Nabi menyuruh menyusukan Salim. Walaupun waktu itu Salim usianya sudah 9 tahun. Kita tahu orang yang sudah di atas 2 tahun ini kan tak disusukan lagi. Tapi kasus khusus karena dekatnya Salim dengan kedua orang tua angkatnya tadi, supaya tidak ada sekat, seakan-akan Salim adalah anak kandung, anak sepersusuan, maka dibenarkan bagi istri Abu Huzaifah menyusukan Salim. Pada waktu itu Salim usianya sudah 9 tahun. Ini termasuk diantara satu peristiwa unik yang terjadi, walaupun itu termasuk peristiwa khusus yang hukumnya hanya berlaku untuk Salim, bukan untuk kasus-kasus yang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba mengaitkan sosok Salim Maula Abi Huzaifah dengan tema utama kita, menjadi mulia dengan yang sebenarnya. Mungkin selama ini ketika disebut kata mulia, pada perspektif banyak orang, mulia itu adalah ketika kita punya uang banyak, atau ketika kita punya jabatan yang tinggi, atau ketika kita menjadi anak seorang bangsawan. Ya, sering sekali kemuliaan itu dikaitkan dengan harta, tahta, status sosial dan lain sebagainya. Tetapi kisah kehidupan seorang Salim yang notabene adalah seorang budak pada awalnya, tapi bagaimana kemudian setelah dia masuk Islam, Islam membuat dia menjadi, ini perlu untuk kita pahami betul. Kita pun bisa menjadi mulia apabila kita yang dilakukan oleh seorang Salim yang penuh dengan inspirasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kenapa Salim itu mulia? Sebab pertama yang membuat Salim itu bisa menjadi pribadi yang mulia, karena Salim adalah pribadi yang begitu dekat dengan Al-Quran. Al-Quranlah yang mengangkat derajat Salim. Al-Quranlah yang membuat Salim ini menjadi pribadi istimewa yang berbeda dengan yang lain.
Dan ini kalau kita lihat disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu hari Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Khuzu ankumul Quran min arba. Ambillah oleh kalian Al-Quran itu dari 4 orang. Kalau mau belajar Quran dari para sahabat, belajarlah dari 4 orang, kata Rasulullah. Siapa itu? Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Wah, ini tentu saja nama yang gak asing. Kalau cerita Abdullah bin Mas'ud dan hubungannya dengan Quran ini luar biasa. Abdullah bin Mas'ud di antara sedikit sahabat yang diminta Nabi langsung untuk baca Quran di hadapan Nabi. Ya, dalam sebuah riwayat karena Nabi minta pada Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku surah Al-Imran. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan membaca Quran untukmu padahal Quran diturunkan kepadamu? Tapi Nabi kemudian mengatakan, aku suka mendengarnya dari selainku. Termasuklah Ibnu Mas'ud, ini orang yang dipilih Nabi untuk membacakan Quran baginya. Yang kedua kata Nabi, Salim Maula Abu Huzaifah. Ini dia tokoh kita ini. Jadi Salim ini termasuk pribadi yang kata Nabi, ambillah olehmu Al-Quran dari Salim. Ini menunjukkan kepada kita, beliau walaupun notabene bisa dikatakan sahabat junior, tapi Salim unggul dalam hafalan Qur'annya dan Salim unggul dalam pemahaman Al-Qur'annya. Jadi bukan hanya dia hafal, ya, banyak sahabat lain yang hafal Quran, tapi Nabi nggak mengatakan kepadanya ambil Quran dari si fulan, tidak. Ini bukan hanya perkara soal hafal tak hafal, tapi Salim juga termasuk di antara sedikit sahabat yang begitu memahami pesan-pesan Quran. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat yang terkenal dan Nabi pernah memuji Ubay karena pernah menanyakan kepadanya beberapa pertanyaan tentang Al-Quran dan Ubay menjawab dengan benar. Nabi bertanya pada Ubay, apa ayat teragung dalam Quran? Dijawab oleh Ubay, ayat kursi. Kemudian Nabi menepuk dada Ubay sambil mengucapkan Alhamdulillah untuk menunjukkan bahwasannya memang Ubay ini paham betul tentang keutamaan ayat, keutamaan surah yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga yang keempat, Mu'az bin Jabal. Ini Mu'az bin Jabal termasuk sahabat Nabi, walaupun muda, tapi di masa Nabi hidup, beliau diutus Nabi untuk menjadi hakim di Yaman, menunjukkan bahwasanya Nabi yakin betul akan ilmu Mu'az bin Jabal. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal, ini 4 orang yang dianggap Nabi sebagai referensi. Siapapun mau belajar Quran, ambillah dari 4 orang ini. Nah, ini jadi Salim itu mulia karena Quran. Kita pun mungkin tak terkenal. Nggak ada orang yang kenal kita. Tapi yakinlah selama hubungan kita baik dengan Quran, kita akan jadi pribadi yang mulia di hadapan manusia dan utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Salim ikut bersama rombongan orang-orang Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu mereka transit di Masjid Quba. Ya, ketika mereka akan sholat, waktu itu sepakat semua jemaah untuk meminta Salim menjadi imam. Padahal disebutkan terkadang Salim Maula Abu Huzaifah pernah mengimami orang-orang muhajirin kalangan pertama dari sahabat. Padahal di antara makmumnya itu apa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Amir bin Rabi'ah, ada Abu Salamah, ada Zaid bin Sabit. Nah ini ya sesuatu keistimewaan. Coba bayangkan, seorang itu jadi imam, padahal di belakangnya ada 2 sahabat senior, Abu Bakar dan Umar. Nah tentu saja kalau kita bercerita tentang
siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, aqra'ukum bi kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling baik bacaannya terhadap Quran, yang paling paham tentang Al-Quran. Kalau Abu Bakar dan Umar saja rela jadi makmum, Salim yang notabene lebih muda disuruh untuk jadi imam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pengetahuan seorang Salim Maula Abu Huzaifah tentang Quran bukanlah sedikit, tapi sesuatu yang istimewa, yang layak untuk kemudian mendorong kita dan mengilhami kita semua untuk bisa menapaki jejaknya, ya, memperbaiki bacaan Quran kita, pemahaman Quran kita, karena dengan Quranlah kita bisa menjadi mulia. Innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha' anhu akharin. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan karena Al-Quran. Allah muliakan kita. Ketika kita acuh tak acuh terhadap Quran, Allah pun akan hinakan kita. Ketika pemahaman kita terhadap Quran baik, kita mampu menjadi Quran yang berjalan, maka Allah pun akan angkat derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat seorang mantan budak Salim Maula Abu Huzaifah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, jadi Quran adalah faktor pertama Salim menjadi mulia. Apakah cuma Quran yang membuat Salim menjadi mulia? Tentu saja ada banyak faktor-faktor lain, tapi utamanya adalah Al-Quran. Faktor kedua, kalau kita melihat bagaimana riwayat hidup seorang Salim Maula Abi Huzaifah, beliau ini Allah jadikan pribadi yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah, karena beliau termasuk di antara sedikit sahabat yang terkenal dengan semangat jihadnya. Semangat jihad fisabilillah. Jadi ini yang membuat orang mulia. Ketika kita tinggalkan jihad, padahal jihad itu adalah pilar penyangga Islam. Ya, Islam itu tegak kalau jihad itu tegak. Kalau jihad kemudian diidentikan dengan terorisme, jihad kemudian dikaitkan dengan ekstremis ataupun radikalis. Nah, ini tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari sebab yang membuat kita menjadi mulia. Nah, sejarah mencatat Salim Maula Abi Huzaifah ini tak pernah ketinggalan. Mana perang-perang yang begitu krusial untuk mempertahankan agama, gak pernah Salim itu gak ikut. Ya, kalau kita lihat perang yang paling utama dan paling berkesan dalam kehidupan Rasulullah itu adalah perang Badar. Bagaimana 314 Muslim melawan 1000 tentara kafir, tapi yang 314 bisa mengalahkan yang 1000. Dan Salim Maula Abi Huzaifah ini masuk di antara yang 314 tadi. Beliau ikut perang di perang Badar. Bahkan sahabat macam Utsman saja nggak ikut perang Badar, karena waktu itu istrinya yang merupakan putri Nabi, ya, Kulthum sedang sakit, sehingga Utsman tak bisa ikut perang. Tapi sahabat-sahabat lain ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar ini senantiasa punya kedudukan istimewa di hadapan Rasulullah. Kalau misalnya kita lihat di majelis Nabi Muhammad SAW, selalu yang duduk dekat Nabi itu sahabat-sahabat senior. Kemudian ada tempat khusus untuk Ashabu Badrin, para sahabat yang ikut perang Badar. Jadi ini menunjukkan sekali lagi yang semangat jihadnya lebih tinggi, Allah akan angkat derajatnya. Bahkan
Bukan hanya itu, ketika sebelum kejadian Sulhul Hudaybiyah, perdamaian, perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu para sahabat yang ingin pergi umrah di saat kota Mekah masih menjadi wilayah kekuasaan orang-orang musyrik, ya, tersiar kabar Utsman bin Affan yang diutus Nabi untuk bernegosiasi memberikan izin kepada umat Islam untuk berumrah. Dapat kabar bahwasanya Utsman telah dibunuh. Ketika itu semua sahabat yang sudah pakai baju ihram, mereka berbaiat di bawah pohon. Yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan istilah Bai'atur Ridwan. Semuanya siap mati demi membela Rasulullah. Kalaupun terjadi perang, walaupun mereka tak bawa senjata, semuanya yang pakai baju umrah siap untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Salim termasuk di antara sahabat yang siap mati berbaiat. Ya. Nah, jadi yang lebih utama lagi, kalau kita lihat semangatnya Salim ini dalam berjihad bukan hanya waktu Nabi masih hidup, bukan hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, tapi Salim ini dikenal juga tetap berjihad. Bahkan luar biasa jihadnya ini, bahkan Nabi Muhammad sudah meninggal pun di masa pemerintahan Abu Bakar. Waktu itu muncullah gerakan-gerakan pemurtadan. Banyak orang-orang murtad. Ada orang yang mengikut nabi palsu seperti Musailamah, Aswadul Ansi, ya. Ada juga sebagian yang menolak untuk bayar zakat, yang juga instruksi dari Abu Bakar untuk diperangi. Sehingga pertempuran melawan orang-orang murtad ini dikenal dengan nama Ma'rakatul Yamamah, pertempuran Yamamah. Pertempuran yang cukup sengit. Terbukti ketika Abu Bakar ingin memerangi semua sahabat yang murtad ini, jumlah sahabat Nabi yang meninggal dari golongan hafiz Quran yang meninggal di pertempuran Yamamah 10 orang hafiz. Ini juga lah yang kemudian menjadi pertimbangan Umar mengajukan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu ditulis, agar Al-Quran itu dibukukan, ya. Dan kalau kita melihat Salim Maula Abi Huzaifah bukan hanya sekedar ikut perang, tapi Salim termasuk di antara para syahid yang meninggal di peperangan Yamamah. Dan yang paling luar biasa adalah Salim yang waktu itu memerangi para pengikut Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, ya, tanpa gentar, ya. Salim ini berperang bersama saudaranya Huzaifah, ya. Waktu itu Huzaifah berkata, "Wahai pengikut Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian." Ya, dia semangati para tentara Islam yang ingin menumpas para kaum murtad dengan Al-Quran. Waktu itu apa kata Salim? Salim berkata, "Amat buruk nasibku sebagai pemikul tanggung jawab Quran apabila benteng kaum muslimin bobol karena kelalaian." Jadi beliau bukan hanya pandai teori saja, pandai Quran ngaji saja, tapi memang jihad inilah yang membuat beliau juga mulia, ya. Sehingga yang paling luar biasa adalah para ikhwafillah yang terjadi di tengah perang itu, salah satu pedang orang-orang murtad menebas tangan Salim hingga putus. Padahal tangan Salim itu waktu itu memanggul panji kaum muhajirin, karena pemanggul pertamanya Zaid bin Khattab meninggal. Ketika panji itu kan jatuh, diambil oleh Salim. Nah, beliau ketika memanggul panji muhajirin ini, tangannya pun kemudian diputus oleh kaum murtadin hingga buntung. Nah, ketika panji itu akan jatuh,
diambilnya lagi oleh Salim ini dengan tangan kirinya. Ya, sambil beliau membacakan ayat suci Quran di tengah momentum perang. Wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama sejumlah besar dari pengikut orang-orang yang bertakwa. Mereka tak pernah takut karena bencana yang menimpa mereka. Mereka tak pernah lesu. Mereka tak pernah menyerah kepada musuh. Allah suka pada orang-orang yang sabar. Ayat inilah menjadi ayat terakhir yang dibaca Salim sebelum kemudian sekelompok orang murtadin mengepungnya, menyerbunya, mencabik-cabik tubuhnya hingga kemudian beliau pun syahid di jalan Allah. Jadi Quran yang memuliakan Salim. Dan yang kedua, Salim ini pribadi yang luar biasa semangat jihadnya. Jadi ini satu hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai inspirasi dan teladan bagaimana pentingnya bagi kita semua bukan hanya pandai berteori, tapi setiap kesempatan kita mungkin untuk membela agama, nah, kita menjadi pribadi yang terdepan sebagaimana tadi Salim Maula Abi Huzaifah. Betapa indahnya kematian Salim. Walaupun beliau mati atau meninggal dunia sebagai syahid dengan tangan kanan yang tertebas, tangan kiri yang tertebas, tapi lisannya di akhir hayatnya justru mengucapkan kata-kata yang begitu indah. Itulah surah Ali Imran ayat 146 sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini gambaran. Jadi kita akan mulia kalau kita punya semangat jihad. Jangan pernah takut yang namanya syahid. Semua orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, dia meninggal dunia dalam kondisi tersenyum. Karena arti syahid dinampakkan kepadanya tempatnya yang begitu indah di surga Jannatun Naim sebelum kematiannya. Para ikhwafillah rahimakumullah, itu tadi dua sebab Salim Maula Abu Huzaifah menjadi pribadi yang mulia dengan sebenarnya. Ada faktor berikutnya, inspirasi dari kehidupan Salim yang cocok untuk kita jadikan sebagai pembelajaran. Salim ini mulia. Kenapa? Karena beliau bukan hanya berani beramar ma'ruf, tapi Salim juga berani dalam nahi mungkar. Salim ini berani menyampaikan kebenaran, walaupun kadang-kadang banyak dari kebenaran itu rasanya pahit. Qulil haqqa walau kana murra, kata Rasulullah. Sampaikan yang benar walaupun pahit rasanya. Ya. Satu hal yang benar walaupun rasanya pahit lebih baik daripada ya bersandiwara. Ya. Walaupun nampaknya manis di awal tapi sesak di akhir. Salim ini pribadi yang bisa kita katakan lugas kalau ngomong. Beliau nggak pandai yang namanya bermuka dua atau cari muka, ya. Beliau nggak akan mungkin tutup mulut terhadap sesuatu yang harus diucapkan dan disampaikan. Inilah gambaran bagaimana Quran itu mempengaruhi kehidupan seorang Salim. Quran membuat dia berani berjihad, dan salah satu bentuk jihad adalah berani menyampaikan kebenaran. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, Sayyidus Syuhada Hamzah, penghulu orang-orang syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Wa rajulun ja'ila imamin ja'ir, ya, fanasahahu faqatala. Dan seorang yang berani mendatangi seorang pemimpin yang zalim, kemudian dia sampaikan kebenaran, karena nggak senang pemimpin itu, lantas dia pun dibunuh. Ini Salim ini termasuk pribadi yang berani. Ya, beliau tak mau mengalami gejolak dalam hidupnya gara-gara
berbuka manis demi untuk menutupi sebuah kebenaran. Nah, dikisahkan para ikhwafillah ketika kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah dibebaskan oleh umat Islam, dan Rasulullah waktu itu langsung memimpin 10.000 pasukan mengepung Mekah. Waktu itu Nabi mengutus beberapa rombongan ke kampung-kampung dan suku Arab yang ada di sekeliling Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Salah satu pimpinan pasukan rombongan yang diutus Nabi ke kampung-kampung itu adalah Panglima Islam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu itu Salim termasuk di antara pasukan yang ikut di rombongan Khalid. Ketika Khalid sampai di tempat dan kampung yang ditujunya, waktu itu terjadi penolakan dari beberapa suku-suku Arab, sehingga mau tak mau Khalid terpaksa menggunakan senjata dan menumpahkan darah. Akhirnya terjadilah kekerasan, padahal yang disuruh Nabi sekedar berdakwah. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendengar Khalid membunuh beberapa orang, jadi waktu itu apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah Muhammad SAW waktu itu Nabi berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri darimu, kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Jadi Nabi sangat mengecam bagaimana sikap Khalid yang main kasar atau menggunakan senjata untuk menundukkan kabilah-kabilah Arab yang bergejolak. Nah, sampai Umar bin Khattab mengatakan waktu itu, pedang Khalid terlalu tajam. Maksudnya apa? Khalid kurang sabar sehingga sedikit-sedikit menggunakan senjata. Nah, yang paling menarik, di saat semua pasukan tak ada yang berani untuk memprotes kebijakan Khalid untuk menggunakan senjata, satu-satunya yang berani menyanggah Khalid di momen yang begitu krusial itu cuma Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ketika itu ditegurnya Khalid, disanggahnya Khalid. Dia katakan, "Khalid, kenapa kau angkat senjata kepada orang yang justru Nabi menyuruh kita untuk mendakwahinya?" Walaupun kalau kita lihat Khalid ini termasuk golongan bangsawan. Siapa Salim? Dia itu dulu seorang budak hamba saya. Tapi status sosial setelah Islam tak menjadikan Salim itu melihat itu. Dia melihat apa yang dilakukan Khalid itu tak benar, maka kewajibannya sebagai seorang Muslim adalah mengingatkan Khalid. Dan itulah yang terjadi. Jadi ini gambaran kepada kita satu poin yang cukup penting. Kadang-kadang banyak orang tak berani ngomong yang benar. Kenapa? Takut cepat mati atau takut rezekinya berkurang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, qaulul haq la tuqarribu ajalan wa la tudayyiqu rizqan. Mengucapkan yang benar tidak akan mempercepat ajalmu datang dan tidak akan juga membuat rezekimu menjadi sempit. Banyak orang takut. Jadi di sini yang harus kita lihat, mulia si Salim ini karena Quran, karena jihadnya, dan juga karena keberaniannya dalam mengingkari kemungkaran. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, banyak orang, tapi yang berani bersuara untuk mengingkari kemungkaran itu nggak banyak. Nah, walaupun kadang-kadang tubuhnya di penjara, walaupun dipersekusi, walaupun dipersulit, rekeningnya dibekukan dan lain sebagainya, tapi kalau orang itu memang dia menyampaikan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah bagian dari konsekuensi
yang bukan merupakan sesuatu yang besar, ya, dibandingkan dengan janji Allah kepada orang yang lihat bagaimana orang yang berani bernahi mungkar, walaupun manusia mencoba untuk mencemarkan namanya, menjatuhkan martabatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala justru jadikan mereka itu semakin harum namanya, semakin mulia kedudukannya, sebagaimana Allah angkat para generasi terdahulu, termasuk di antara mereka adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi ini saya kira 3 poin yang bisa kita ambil inspirasi dari sosok Salim. Kita ini yang masih muda-muda tentu saja, ya, mungkin kita belum punya uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, atau memang status sosial kita masih biasa-biasa saja, tapi jadilah pribadi yang mulia. Kenapa? Dengan Quran. Quran, kalau kau kita kuasai, hafal, baca dengan baik, pahami dan amalkan, Quran akan menumbuhkan semangat jihad yang luar biasa. Dan Quran akan menumbuhkan keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kalau kita bisa mewujudkannya, itulah yang insya Allah akan menjadi di antara sebab yang Allah akan jadikan kita mulia dengan Al-Quran. Jadi saya kira ini hal yang paling pokok yang dapat saya sampaikan dan saya bagi bersama para ikhwah di Pesan Ulama, ya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh panitia yang telah mengatur semua hal-hal yang berlangsung pada kesempatan kali ini, ya. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kajian malam hari ini kita bisa jadi pribadi yang mulia dengan sebenarnya dan bisa mencontoh sosok Salim Maula Abi Huzaifah dengan segala kelebihan-kelebihan yang tadi telah kita kupas bersama.